Om Swastiastu. Halo sahabat rumah belajar. Perkenalkan saya Ibu Dina. Hari ini kita akan mempelajari materi keterkaitan turunan fungsi pertama dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Sehingga nantinya kalian akan bisa menentukan nilai maksimum dan nilai minimum menggunakan turunan fungsi pertama. Namun sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita simak video berikut ini. Bayu kok bingung kenapa? Iya Bu, ini saya bingung. Saya mau buat taman yang berbentuk persegi panjang. Nah, panjangnya itu 30 meter. Ya. Lebarnya itu 18 meter. Ini akan saya buat pinggiran, Bu. Di pinggirannya. Iya. Terus? Nah, itu saya bingung, Bu. Berapa meter untuk pinggirannya? Terus panjangnya 30, lebarnya 18. Terus mau di pinggirannya itu isi nanti itu Iya, bukan untuk ditanami tumbuhan. bukan. Oh, dan jadi nanti berapa meter Dewayu harus buat pinggirannya itu. Iya. Ya, jadi disinilah Dewayu pentingnya belajar matematika. Nanti di matematika itu ada namanya konsep turunan fungsi pertama. Jadi dengan konsep itu Dewayu bisa mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Baiklah, sebelum Ibu membahas materi hari ini, Ibu ingatkan terlebih dahulu mengenai konsep turunan pertama fungsi aljabar. Jika terdapat satu fungsi aljabar, fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertama fungsi tersebut adalah f aksen x sama dengan n kali a, x pangkat n kurang 1. Jadi, dengan konsep inilah nanti kalian akan menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Ibu sajikan contohnya sebagai berikut, di mana fx sama dengan 2 kali x pangkat 5, maka f aksen x-nya adalah 5 kali 2 x pangkat 5 kurang 1. Jadi hasilnya adalah 5 kali 2 itu hasilnya 10, berarti 10 x pangkat 4. Adapun penerapan turunan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya adalah menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum, digunakan titik stasioner. Menentukan titik stasioner tersebut, maka kita gunakan f aksen x-nya itu sama dengan 0. Jadi jika nanti fa-nya itu sama dengan 0, maka fa merupakan nilai stasioner f pada x sama dengan a. Jadi adapun ketentuannya sebagai berikut. Jika f aksen a kurang itu lebih dari 0 dan f aksen a lebihnya itu kurang dari 0, maka fa-nya merupakan nilai maksimum. Jika f aksen a kurangnya itu kurang dari 0 dan f aksen a tambahnya itu lebih dari 0, maka fa adalah nilai minimum. Jadi, agar kalian lebih memahami mengenai keterkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum dan minimum, coba kalian perhatikan grafik berikut ini. Pada grafik pertama, disajikan sebuah gambar atau grafik di mana batasnya itu adalah A, di mana titik stasionernya itu adalah A. Untuk daerah di kiri A atau A kurang, itu grafik naik atau f aksen A kurangnya itu bernilai lebih dari 0, sehingga grafik naik. Kemudian ketika dia di kanannya A, yaitu A tambah, f aksen A tambahnya itu bernilai negatif atau kurang dari 0, yang menyebabkan grafiknya itu turun. Sehingga di sini di kirinya A itu naik, sedangkan di kanannya A itu turun, sehingga terdapat suatu titik puncak di sini yang kita namakan sebagai titik maksimum. Sekarang coba kalian perhatikan grafik yang nomor 2.
Sehingga didapatkan hasil bahwa F aksen A itu adalah titik stasioner yang membuat FA itu bernilai minimum. Dari masalah yang disampaikan pada awal pembelajaran, Ayu dan keluarganya ingin membuat suatu taman yang berbentuk persegi panjang, di mana taman tersebut memiliki panjang 30 meter dan lebar 18 meter. Dan rencananya Ayu akan menambahkan suatu pinggiran di sekeliling taman tersebut. Namun Ayu bingung berapa meter ia harus membuat pinggiran agar nanti luas taman tersebut maksimum. Sekarang coba kalian perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Jadi, untuk menyelesaikan masalah tersebut, terlebih dahulu kita harus memisalkan lebar pinggiran tersebut adalah X. Jika permasalahan tersebut diilustrasikan pada sebuah gambar, coba kalian perhatikan, jika panjang awal taman tersebut adalah 30 meter dan X meter digunakan untuk pinggiran, sehingga panjang taman sekarang adalah 30 kurang 2X. Dan lebar awal taman tersebut adalah 18 meter. Karena digunakan sebagai pinggiran sepanjang X meter, maka lebar taman tersebut menjadi 18 kurang 2X meter. Jadi untuk menyelesaikan masalah tersebut, terlebih dahulu kita definisikan bahwa L itu adalah luas pinggiran. Jadi terlebih dahulu nyatakan L dalam X, di mana L-nya ini adalah luas pinggiran. Luas pinggiran sama dengan luas lahan awal dikurang luas taman. Luas taman yang berbentuk persegi panjang tersebut bisa kita cari dengan panjang kali lebar, atau sama dengan 30 meter kali 18 meter, sehingga sama dengan 540 meter persegi. Itu adalah luas lahan awal. Kemudian, luas taman seharusnya adalah 30 kurang 2X kali 18 kurang 2X, sehingga didapatkan hasil 540 kurang 96X tambah 4X kuadrat. Sehingga didapatkan untuk L-nya itu adalah 540 kurang 540 kurang 96X tambah 4X kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 96X kurang 4X kuadrat. Langkah kedua adalah kita turunkan L terhadap X. Sehingga turunan L terhadap X tersebut adalah 96,8X. Jadi untuk menyelesaikan ini kalian gunakan konsep turunan fungsi aljabar, seperti yang Ibu jelaskan di awal. Jadi X ini adalah lebar dari pinggiran yang akan dibuat Ayu. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa agar nanti luas taman tersebut maksimum, maka lebar pinggiran yang harus dibuat adalah sepanjang 12 meter. Jadi, ketika lebar pinggirannya tersebut adalah 12 meter, sekarang kita tentukan ketika lebarnya 12 meter, berapakah luas taman tersebut? Jadi, tinggal kita substitusikan X sama dengan 12 meter pada fungsi Fx atau L, di mana fungsi L sama dengan Fx sama dengan 96X kurang 4X kuadrat. Substitusikan X-nya sama dengan 12 meter, sehingga didapatkan hasil yaitu 676 meter persegi. Jadi 676 meter persegi adalah luas maksimum taman yang akan dibuat oleh Ayu.